Masa mau ketemu Allah diatur sama pemerintah Arab, Pak? Kan nggak masuk akal ya. Sekarang mau haji, Pak. Berapa tahun ngantrinya? Lebih dari 30 tahun. Iya, masa mau ketemu Tuhan 30 tahun dulu nunggu? Betul nggak? Nah, saya mau menutup sama kisah menarik, Pak. Yang ditahan sama Arab itu bukan Bapak menghadap sama Allahnya. Bapak datang ke Mekahnya. Paham ya? Karena penahanan itu adalah Bapak datang ke area yang namanya Mekah, Tanah Suci, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan konteksnya adalah syariat, gitu kira-kira. Oke? Tetapi dalam konteks hakikat, kita perlu ke Mekah untuk dekat sama Allah nggak kira-kira? Enggak. Karena dia ada di mana-mana. Gitu intinya. Sehingga Pak, nanti kalau kita buka surat 3 ayat 96, 97, jangan lupa loh. Haji itu diperintahkan untuk seluruh manusia. Bukan orang Islam. Berarti ini kaitannya sama universal. Manusia. Nah, perjalanan haji yang seperti apa yang kepada manusia, yang terjadi kepada manusia? Bukan hanya perjalanan pindah dari Jakarta ke Mekah ke Tanah Suci dan balik lagi gitu. Bukan itu poinnya. Karena kalau di sana disebut Tanah Suci, masa di sini nggak suci? Karena itu dianggap sebagai sebuah historical place. Nanti kita akan melihat sebagai rekam jejak ulang lah gitu Pak kira-kira. Untuk mengambil sebuah spirit. Karena point of view-nya bukan keberangkatan kita ke sana yang membuat kita haji. Tetapi keberangkatan kita dari diri ke dalam diri kita, itulah yang disebut haji yang sejati gitu. Masa mau ketemu Allah diatur sama pemerintah Arab Pak? Kan nggak masuk akal ya. Sekarang mau haji Pak. Berapa tahun ngantrinya? Lebih dari 30 tahun. Iya, masa mau ketemu Tuhan 30 tahun dulu nunggu? Betul nggak? Nah, saya mau menutup sama kisah menarik, Pak. Ada satu kisah, 2 orang malaikat lagi berdiskusi semasa musim haji ceritanya. Begitu dia ngeliat di daerah Mekah dan sekitarnya ada ratusan ribu orang yang sedang melakukan haji, malaikat ini ngomong ke satunya, di sini nggak ada yang lagi haji katanya. Terus si malaikat ngomong, masa sih? Ini kan lagi nih, enggak. Mereka cuma berritual. Tapi yang haji itu di sana, jauh dari Mekah, Pak. Di tempat suatu tempat, hanya satu nih yang hajinya lulus menurut malaikat ini. Dia tanya, kan dia nggak berangkat, kenapa kamu ngomong ini lulus? Jawabannya sederhana. Kenapa dia lulus sebagai haji? Karena saat dia mau berangkat haji ke Mekah, tetangganya kebakaran dan semua bekalnya dikasih ke tetangganya karena dia mau menolong dan dia nggak jadi berangkat ke sana dan menyisihkan bekal untuk tetangganya. Itulah poin dari haji itu sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dengan mabrur gitu kira-kira. Oh, ini kan terkenal banget kisah ini gitu. Nah, jadi haji bukan